lagi di channel kita semua, belajar teknologi bersama Barapot. Video kali ini kita akan coba membuat rangkaian atau mengenal suatu jenis komponen yang kita sebut dengan baterai. Baterai adalah sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat elektronik. Hampir semua perangkat elektronik yang portable seperti handphone, laptop, printer, ataupun remote control menggunakan baterai sebagai sumber listriknya. Dengan adanya baterai, kita tidak perlu menyambungkan kabel listrik untuk dapat mengaktifkan perangkat elektronik kita, sehingga dapat dengan mudah dibawa kemana-mana. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menemui dua jenis baterai, yaitu baterai yang hanya dapat dipakai atau sekali saja, dan baterai yang dapat diisi ulang. Jenis-jenis baterai terdiri dari terminal positif, katoda, dan terminal negatif, anodanya, seperti elektrolit yang berfungsi sebagai penghantar. Output listrik dan baterai adalah arus searah atau disebut juga dengan arus DC, direct current. Pada umumnya, baterai terdiri dari dua jenis utama, yaitu baterai primer dan baterai sekunder. Baterai primer yaitu baterai yang sekali pakai, di mana merupakan baterai yang paling sering ditemukan di pasaran. Hampir semua toko dan supermarket menjualnya. Hal ini dikarenakan penggunaannya yang luas. Dengan harga yang lebih terjangkau, baterai jenis ini pada umumnya memberikan tegangan 1,5 volt dan terdiri dari beberapa jenis ukuran seperti A3 yang sangat kecil bentuknya, terus A2 kecil, dan yang C medium, dan D yang besar. Samping itu terdapat juga baterai premier atau sekali pakai yang berbentuk kotak dengan tegangan 0 volt ataupun 9 volt. Jenis-jenis baterai yang tergolong dalam kategori baterai premier yaitu baterai zinc karbon atau disebut dengan zinc karbon. Baterai zinc karbon juga disebut sebagai baterai heavy duty yang sering kita jumpai di toko-toko ataupun supermarket. Baterai alkalin. Baterai alkalin ini merupakan memiliki daya yang tahan yang lebih lama dengan harga yang lebih mahal dibanding dengan baterai zinc karbon. Baterai lithium. Baterai premier itu menawarkan kinerja yang lebih baik dibanding baterai premier sekali pakai lainnya. Baterai lithium dapat disimpan lebih dari 10 tahun dan dapat bekerja pada suhu yang sangat rendah. Yang terakhir ada baterai silver oxide. Baterai silver oxide merupakan jenis baterai yang tergolong mahal harganya karena dikarenakan tingginya harga perak atau silver. Baterai silver oxide dapat dibuat untuk menghasilkan energi yang tetap tinggi dengan bentuk yang relatif kecil dan ringan. Itulah jenis-jenis baterai primer ya. Terus ada juga baterai sekunder, yaitu baterai isi ulang. Baterai sekunder adalah jenis baterai yang dapat diisi ulang atau bisa dicas ya. Jenis-jenis baterai yang tergolong pada kategori baterai sekunder ini adalah baterai Fe atau nikel kadmium. Yang kedua juga ada baterai NiMH, yaitu nikel metal hydride. Dan yang terakhir ada baterai lithium. Ini yang sering kita gunakan, baterai lithium. Jadi baterai itu gunanya adalah sumber energi untuk peralatan-peralatan elektronik yang kita sering gunakan. Ya, tadi kita sudah belajar atau mengenal jenis-jenis dan penggunaan dari baterai. Lalu kita coba menggunakan software Tinkercad untuk belajar apakah yang disebut dengan baterai ya. Pengertiannya tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama kita lihat di sini ini adalah software Tinkercad. Yang sirkuit kita akan belajar menggunakan simulasi elektronik dengan gratis. Tinggal masuk aja ke login untuk mendaftar. Ini ada kita ambil baterai ya. Di sini kita lihat cari komponen yang on. Lalu di sini ada power, kita tarik semua biar kita tahu apa jenis sumber tenaga atau baterai yang ada di sini. Oke, ini juga ada power supply. Kita lihat power supply adalah sumber tenaga DC ya. Ini kita untuk kali ini kita belajar mengenai sumber tegangan DC atau direct current.
yang berbentuk baterai. Yang pertama di sini ada, jadi kita tekan ya, kita pilih, itu akan keluar nama-namanya. Ada power supply, tegangannya bisa kita atur dari 5 sampai 30 volt ya. Kita lihat 5 sampai 30 volt, jadi ini bisa kita atur range untuk tegangannya atau voltasenya 0 sampai 13. Jadi ini kita bisa mengatur berapa jumlah tegangannya, dan juga ampernya ini maksimal 5 ampere. Yang kedua ada jenis baterai yang kotak, dan ini tegangannya 9 volt ya, dan juga bisa diubah. Lalu ini juga ada baterai yang sering kita gunakan, yaitu tipenya tipe A2. Satu baterai A2 itu menggunakan 1,5 volt, bisa kita tambahkan bisa menjadi 2, 3, atau 4 ya. Jadi jika kita tambahkan, tegangan juga akan bertambah. Lalu juga baterai ada juga menggunakan dari ini kentang. Ini kentang juga bisa dijadikan sumber energi atau baterai, tapi kita membutuhkan beberapa peralatan seperti koinnya tembaga, dan paku ya. Pakunya berbentuk besi ya. Ada juga lemon, sama itu juga ada yang baterai untuk jam. Oke, kita lihat, kita coba untuk belajar mengenai baterai. Tadi sudah dijelaskan mengenai baterai dan jenis-jenisnya. Oke, kita lihat, mungkin kita akan coba belajar menggunakan baterai 9 volt. Kita akan menghubungkan secara paralel dan seri. Kegunaannya apa, nanti kita coba lihat dari hasil kita praktekkan. Kita copy dulu yang baterai kotaknya ini yang 9 volt, lalu kita jadikan pas seperti ini. Oke, setelah itu kita coba cari multimeter untuk mengetahui jumlah tegangan yang dihubungkan, lalu kita hubungkan secara paralel. Oke, yang pertama adalah yang merah dari satu baterai ke baterai kedua, lalu jadi merahnya kita hubungkan semuanya ya, seperti ini, satu persatu kita hubungkan. Ini adalah hubung paralel ya. Lalu kita negatifnya kita hubungkan ke negatif ke baterai lainnya. Seperti ini, kita coba dipraktekkan juga untuk biar kalian bisa memahaminya. Lalu kita masukkan multimeternya ke dalam sambungan baterainya. Seperti ini, kita ambil positifnya ke positif, itu merah ya, di sini positif merah, negatifnya hitam. Negatif. Lalu kita simulasi, nah ini tegangannya tetap 9 volt, tapi kita lihat ampernya adalah 24 ampere. Oke, jadi jika dihubungkan paralel, baterai akan menghasilkan 9 volt, jadi tetap 9 volt, tapi ampernya atau arusnya menjadi 24. Itu digunakan untuk rangkaian paralel ya, jadi ini baterai kita paralel. Lalu kita coba menghubungkan menggunakan hubung rangkaian seri. Kita copy dulu atau kita perbanyak baterai, 4 baterai. Jadi bebas ya kalian menggunakan beberapa baterai. Ini kita gunakan 4 untuk mencoba. Kita hubungkan dulu seperti ini. Kalau tadi yang sudah kita praktekkan itu hubung paralel, sudah kita hubungkan secara seri seperti ini. Jangan lupa ambil multimeternya juga untuk melihat jumlah tegangan atau arusnya. Kita hubungkan seperti ini, dari negatif ke positif, terus kita hubungkan lagi negatif positif, negatif positif. Jadi hubungan seri seperti ini ya. Lalu kita masukkan positif negatifnya.
seperti ini. Lalu kita simulasi oke, ini minus 36 karena positif negatifnya terbalik ya. Jika ini kita rubah aja nggak apa-apa, jadi yang merah ke merah, yang negatif atau hitam ke negatif, itu cuma kebalik multimeternya aja ya. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat tegangan di paralel itu 9 volt, tapi kalau di seri tegangannya bertambah menjadi 36, jadi 9 kali 4 36 volt. Tapi yang tidak berubah adalah arusnya ya. Coba kita lihat di voltase di multimeternya apa yang berubah. Ya, ini 24 ampere untuk paralel, dan untuk seri adalah 6 ampere. Ya, bisa dilihat di sini jika kalian membutuhkan sumber tenaga atau voltase yang besar, jadi kalian bisa menghubungkan secara seri, itu menambah jumlah tegangan, tetapi arusnya atau ampernya itu tetap. Dan jika kalian ingin menggunakan voltase yang kalian inginkan seperti 9 volt, tetapi ingin baterainya tahan lama dalam penggunaan, itu kalian bisa menghubungkan secara paralel, jadi arusnya akan lebih banyak dan baterai akan tahan lama untuk penggunaan suatu rangkaian elektronika. Di sini kalian juga melihat multimeter ya. Multimeter itu untuk realnya atau aslinya seperti ini bentuknya, dan di simulasi juga ada seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan software ini secara gratis untuk belajar elektronik. Oke, bagaimana untuk belajar video kali ini, belajar mengenai baterai? Kalian bisa coba-coba di internet softwarenya untuk kalian bisa lebih memahami. Jangan lupa share, subscribe, dan like video dari Barabotek Channel untuk perkembangan teknologi Indonesia. Terima kasih.